Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan yang pembahasan kita kemarin, masih di konten kita ayat favorit. Insya Allah kita akan bahaskan satu ayat yang mudah-mudahan di satu ayat ini sih bermanfaat buat kita gitu. Ya nggak panjang, tapi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan di awal ini lagi-lagi aku disclaimer gitu, aku kasih tahu dari awal ini bukan tafsir Quran ya, bukan, tapi ini adalah sesuatu yang pernah disampaikan oleh guru aku dan aku sampaikan ulang di sini, yang mudah-mudahan bermanfaat sama-sama buat kita. Nah, kali ini aku pengen bahaskan ayat yang ada di surah Al-Qamar. Allah SWT berfirman di surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Nah, di surat ini Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu lizikri, untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafalkan, untuk menjadi nasihat bagi orang-orang yang beriman. Dan di surat ini, yakni surah Al-Qamar ini, Allah SWT mengulangi ayat ini sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali untuk menyatakan Allah sudah memudahkan Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran itu sendiri gitu. Yang pertama, Allah menyebutkan ayat ini surah Al-Qamar di ayat ke-17. Lalu Allah ulang lagi di ayat ke-22. Lalu Allah ulang lagi ayat ke-32. Jadi Allah mengulanginya sebanyak 3 kali loh. 3 kali Allah sudah mengulanginya untuk menegaskan Allah sudah memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafalkan, untuk menjadi nasihat bagi kita. Nah, bayangin kalau udah 3 kali kayak gini, masa ya kita nggak ada niat untuk belajar. Dan karena sudah pengulangannya sebanyak 3 kali, itu menjadi sebab tidak ada alasan lagi buat kita untuk menyatakan, susah belajar. Loh, kok susah sih? Gimana susah? Orang Allah sebutkan 3 kali, Allah sudah mudahkan buat kita. Nah, maka karena itu, ini penting buat kita. Kita yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, gimana nih kita dengan Al-Quran itu? Apakah masa ya kita nggak mau mempelajarinya? Allah sudah mudahkan buat kita gitu. Dan aku selalu selalu senang ketika membaca hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW itu bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya dia nanti akan menjadi syafaat bagi di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Ataupun bagi para sohib-sohibnya. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang di yaumil kiamah nanti sebagai syafaat bagi sohib-sohibnya. Nah, kita yang di dunia ini punya sahabat, sohib itu, kita pengen ntar ketemu lagi kan ketika nanti di surga. Maka ini Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat ketika tidak ada syafaat kecuali sesuatu yang Allah izinkan dia memberikan syafaat. Salah satunya itu adalah Al-Quran gitu. Maka ini adalah hal mudah buat kita supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti gitu. Dan nggak ada alasan buat kita untuk nggak belajar. Terutama kita ya yang di negeri Melayu ini. Kalau misalnya yang di Riau, kita dari kecil diajarkan baca tulis tulisan Arab Melayu. Di Jawa misalnya, orang sudah terbiasa membaca tulisan pegon misalnya, tulisan Arab pegon. Dan itu kan abjadnya itu, huruf-hurufnya itu kan gak jauh beda dengan huruf-huruf Arab, dan memang dasarnya diambil dari situ kan. Dan itu memudahkan. Misalnya untuk aku sendiri nih, yang bukan dari awalnya muslim, yang notabene-nya dulunya mu'alaf gitu. Itu aku sangat merasakan sekali kenapa akhirnya mudah untuk belajar Al-Quran. Karena dulunya itu belajar bahasa Arab. Nah, itulah yang memudahkan untuk belajar Al-Quran.
Jadi nggak ada alasan buat kita, apalagi sekarang ya, media online itu tersedia di mana-mana, guru-gurunya juga banyak gitu. Apalagi sebab kita nggak bisa baca Quran gitu kan. Dan ada kenikmatan tersendiri gitu kalau misalnya kita bisa membaca Al-Quran. Di dalam sabdanya Nabi SAW itu menyebutkan al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil baroroh. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia kelak akan dibangkitkan ma'asafaratil kiramil baroroh, bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Dan walaziyata ta'ata falahu ajron, dan bagi orang-orang yang ta'ta itu orang-orang yang terbata-bata membacanya, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Nah, yang kadang-kadang hadis ini yang kadang-kadang salah kita pahami, ya udah nggak apa-apa lah terbata-bata gitu, nggak apa-apa, nggak lancar gitu kan, dapat 2 pahala gitu. Padahal makna dari hadis ini adalah barang siapa yang membaca terbata-bata itu disebabkan pertama karena dia terbata-bata karena dalam rangka belajar, dan dia membaca Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala itu. Yang pertama pahala membacanya, yang kedua pahala karena dia sedang dalam mempelajari Al-Quran itu. Karena kan Nabi menyebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran gitu. Maka itulah sebabnya kenapa dia mendapatkan 2 pahala. Sedangkan bagi orang-orang yang sengaja disebabkan karena malas, karena segan, karena malu, maka ini orang-orang yang seperti ini nggak masuk dalam hadis itu. Bahkan kalau disebutkan Imam Jazari itu dalam muqaddimahnya itu, muqaddimah Jazari itu, yang pernah belajar Al-Quran pasti tahulah tentang nazom muqaddimah Jazari itu. Malam yusahihil Qur'ana asimu, atau di dalam riwayat lain malam yujawidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentahsinkan bacaannya, maka baginya dosa gitu. Atau barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Qur'annya, maka baginya dosa gitu loh. Maka ini penting buat kita supaya kita terus belajar, karena Allah sudah mudahkan Al-Quran itu. Bahkan kita yang bukan orang Arab, non-Arab ya, kita orang Indonesia, itu bayangkan berapa banyak orang-orang Indonesia yang sangat bagus bacaannya, baik bacaannya begitu. Karena memang Allah yang mudahkan buat kita untuk mempelajarinya, untuk membacanya, untuk menghafalkannya. Maka ayat ini menegaskan kembali kepada kita betapa Allah sudah begitu mencintai kita, memudahkan kalam-kalamnya untuk kita baca, firman-firmannya untuk kita baca, kita pelajari, kita hafalkan, kita tadabburi, kita jadikan dia sebagai nasihat, menjadi pembimbing buat kita. Tinggal kitanya aja yang mau apa enggak nih, kita mau jadikan Al-Quran itu bagi apa gitu. Jangan sampai seperti yang kemarin, kita termasuk orang-orang yang memutuskan diri kita dengan Al-Quran gitu loh. Padahal Allah sudah mudahkan, tapi kita putuskan hubungan kita dengan Quran. Nah, itu juga supaya menjadi panduan buat kita gimana hubungan kita dengan Al-Quran yang Allah sudah mudahkan buat kita. Tentang keutamaan-keutamanya ya banyak banget sih, mulai dari menghafalkannya ya kan, mempelajarinya, mengajarkannya, semuanya orang-orangnya mendapatkan keutamaan ataupun mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah SWT. Bahkan dulu guru kami itu menyebutkan segala sesuatu yang dia itu bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Malam diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang mulia. Rasul yang bersamanya dia turun Al-Quran itu menjadi Rasul yang sangat mulia. Umat yang bersamanya itu turun Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Kita ini gitu loh, yang diturunkan Allah untuk kita Al-Quran, maka kita juga menjadi umat terbaik. Orang yang dia itu bersamanya Al-Quran, maka dia juga menjadi manusia mulia gitu. Bahkan sebaik-baik manusia gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang itu yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Dia menjadi sebaik-baik manusia gitu ketika dia senantiasa bersama Al-Quran. Nah, tinggal kita nih, kita mau gimana dengan Al-Quran? Allah kan sudah mudahkan.
Allah sudah mengulangi sebanyak 3 kali loh. Kita aja yakin gak sih gitu? Kita mau gimana dengan Al-Quran? Memperbaiki hubungan gak sih? Mau gak sih kita lebih dekat dengan Al-Quran? Mau gak sih kita menjadi golongan-golongan yang sudah disebutkan Allah SWT? Nah, diantara ini semua, tinggal kita yang memilih diri kita ini, kita mau diletakkan di posisi mana. Dan apakah kita juga akan menjadi orang-orang yang lalai dengan Al-Quran dan tidak mau mendekatkan diri dengan Al-Quran dan tidak mau menjadi orang-orang yang terbaik dengan kita mempelajarinya dan mengajarkannya dan mempelajarinya itu, membacanya gitu. Dan kita akan merasakan begitu Allah mudahkan. Kan kita tahu tuh berapa banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang Allah mudahkan untuk menghafal, bahkan di usia-usia tua. Orang-orang yang mungkin ada juga yang mualaf sudah masuk usia yang usia tua gitu, bahkan usianya tidak muda lagi, lalu belajar Al-Quran, Allah mudahkan mereka semua. Orang-orang yang baru taubat terus mereka mau belajar, Allah mudahkan. Gak ada Allah susahkan, gak ada Allah persulit, tinggal kita aja, kita mau gak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Selagi kita mendekat, maka Allah juga akan mudahkan gitu. Tapi kalau kita memang dasarnya nggak pernah baca Quran, nggak apa, ya gimana nih? Nah, maka karena itu di kesempatan kali ini, pelajaran yang kita dapatkan dari surat Al-Qamar tadi, yang Allah sebutkan di dalamnya itu, Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya Allah sudah memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, dipelajari, dihafalkan, untuk menjadi nasihat buat kita. Maka adakah di antaranya yang mengambil pelajaran? Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil pelajaran dari itu semua, dari semua kemudahan-kemudahan itu? Sudahkah kita mengambil pelajaran? Atau sampai sekarang kita memang dasarnya belum mau belajar? Tinggal tergantung kembali kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan kita mau lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan kita mengambil pelajaran daripada ayat yang sudah Allah sebutkan di surah Al-Qamar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di ayat-ayat favorit berikutnya. Senantiasa terus belajar, senantiasa kita sama-sama terus mengingatkan, dan sambil belajar dari ayat-ayat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.